Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Utomo Adianto dengan NIM D400-1815 dari kelas B mata kuliah Praktikum Mesin Listrik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar Praktikum Mesin Listrik dengan judul motor asinkron. Kemudian yang pertama, pengertian motor asinkron. Motor asinkron adalah sebuah motor listrik yang bekerja dengan arus bolak-balik. Dikenal sebagai motor asinkron. Motor ini terutama bekerja pada arus induksi di dalam rotor dari medan magnet putar stator. Pada desain motor ini, pergerakan rotor tidak dapat disinkronkan melalui medan stator yang bergerak. Nah, ini untuk gambaran dari motor asinkron. Seperti ini. Dia lanjut ke komponen utama motor asinkron. Nah, di sini terdapat rotor. Rotor sendiri adalah bagian yang berputar dari sebuah motor. Motor induksi menggunakan dua jenis rotor, yaitu yang pertama, rotor kandang tupai, terdiri dari batang penghantar tebal yang dilekatkan dalam petak-petak slot paralel. Batang-batang tersebut diberi hubungan pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek. Kemudian yang kedua, lingkaran rotor yang memiliki gulungan 3 fase, lapisan ganda dan terdistribusi, dibuat melingkar sebanyak kutub stator. 3 fase digulungi kawat pada bagian dalamnya dan di ujungnya yang lainnya dihubungkan ke cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. Nah, ini untuk gambaran dari konstruksi sangkar tupai. Kemudian terdapat stator. Stator dibuat dari sejumlah stamping dengan slot untuk membawa gulungan 3 fase. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang tertentu. Gulungan diberi spasi geometris sebesar 120 derajat yang memberikan efek magnet pada rotor, sehingga rotor dapat berputar. Nah, ini gambaran dari konstruksi stator motor induksi 3 fasa. Kemudian lanjut ke prinsip kerja motor asinkron. Motor asinkron bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana rotor pada motor ini tidak mendapatkan daya listrik melalui konduksi seperti pada motor DC. Motor ini tidak memiliki perangkat eksternal untuk menstimulasi rotor di dalam motor. Dengan demikian, kecepatan rotor terutama bergantung pada induksi magnet yang tidak stabil. Medan elektromagnetik yang bervariasi dapat menyebabkan rotor berputar pada kecepatan yang lebih rendah daripada medan magnet stator. Ketika kecepatan rotor dan juga kecepatan medan magnet di dalam stator bervariasi, maka motor ini disebut motor asinkron. Variasi dalam kecepatan bisa disebut slip. Nah, ini untuk gambaran dari prinsip kerja motor asinkron beserta kutub-kutubnya. Kemudian lanjut ke starting motor asinkron. Saat motor induksi di start secara langsung, arus awal motor besarnya antara 500% sampai dengan 700% dari arus nominal. Ini akan menyebabkan rugi tegangan yang besar pada pasokan tegangan listrik. Untuk motor daya kecil sampai 5 kW, arus starting tidak berpengaruh besar terhadap rugi tegangan. Pada motor dengan daya di atas 30 kW sampai dengan 100 kW akan menyebabkan rugi tegangan yang besar dan menurunkan kualitas listrik dan pengaruhnya pada penerangan yang berkedip atau disebut dengan flicker. Kemudian ada beberapa cara teknik starting, yaitu yang pertama, direct online atau bisa disebut dengan DOL. Direct online starter merupakan starting langsung. Motor yang akan dijalankan langsung di switch on ke sumber tegangan jala-jala sesuai dengan besar tegangan nominal motor. Artinya tidak perlu mengatur atau menurunkan tegangan pada saat starting. Nah, ini untuk rangkaiannya seperti ini. Kemudian lanjut ke yang kedua, Y atau D, start delta. Jenis starter ini mengurangi lonjakan arus dan torsi pada saat start. Tersusun atas 3 buah kontaktor, yaitu main kontaktor, star kontaktor, dan delta kontaktor. Timer untuk pengalihan dari star ke delta serta sebuah overload relay. Nah, ini untuk gambaran dari rangkaian dayanya seperti ini. Kemudian untuk rangkaian kontrolnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, soft starting elektronik. Nah, adalah suatu cara penurunan tegangan starting dari motor induksi. Soft starting terdiri dari komponen tiristor untuk mengontrol arus yang masuk ke motor, sehingga tegangan akan masuk secara bertahap dan akhirnya sampai tegangan penuh. Soft starting bertujuan untuk mendapatkan arus start yang terkendali sehalus mungkin serta terproteksi dan mencapai kecepatan nominal yang konstan sehingga mendapatkan arus starting rendah. Nah, ini untuk rangkaian tiristornya seperti ini. Kemudian di sebelah ini ada gambar grafik untuk menghaluskan
awal starting hingga stopnya juga. Kemudian starting motor asinkron. Pada gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Saat motor mulai menyala atau start, ternyata terdapat arus nyala awal yang tinggi dan torsi yang rendah atau disebut dengan pull up torsi. Kemudian yang kedua, mencapai 80% kecepatan penuh. Torsi berada pada tingkat tertinggi atau disebut dengan pull out torsi dan arus mulai turun. Kemudian yang ketiga, pada kecepatan penuh atau kecepatan sinkron, arus torsi dan stator turun ke 0. Kemudian daya, torsi, dan kecepatan motor asinkron. Kita dapat mengidentifikasi dan menghitung 3 hal penting dari motor induksi 3 fasa berdasarkan diagram aliran daya pada gambar berikut, yaitu efisiensi, daya, dan torsi dari motor induksi. Nah, kemudian ini ada aliran daya pada motor induksi. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kemudian terdapat panah-panah. Nah, ini untuk aliran dayanya. Kemudian efisiensi. Dari definisinya, efisiensi merupakan rasio dari daya output dengan daya input. Dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. Nah, efisiensi sama dengan PL per PE. Kemudian lanjut ke rugi-rugi. I kuadrat R pada rotor. Rugi-rugi I kuadrat R pada rotor atau PJR berhubungan dengan daya input rotor PR. Dan digambarkan melalui persamaan berikut, yaitu PJR sama dengan SPR. Kemudian lanjut ke daya mekanik. Daya mekanik PM yang dihasilkan oleh motor sama dengan daya yang dikirim pada rotor dikurangi rugi-rugi pada rotornya, yaitu untuk persamaannya PM sama dengan dalam kurung 1 min S tutup kurung PR. Kemudian torsi motor. Torsi TM yang dihasilkan oleh motor pada semua atau berapapun kecepatan motornya dengan persamaan TM sama dengan 9,55 PR per NS. Kemudian lanjut ke kecepatan. Jika frekuensi motor ditingkatkan, maka akan meningkatkan kecepatan motor. Sebaliknya, dengan memperkecil frekuensi akan memperlambat kecepatan motor dan digambarkan melalui persamaan berikut, yaitu RPM sama dengan 120 dikali F per P, di mana RPM adalah kecepatan merupakan putaran dalam motor. Kemudian F adalah frekuensi, kemudian P adalah jumlah kutub motor. Kemudian slip. Di dalam prakteknya, motor tidak pernah bekerja pada kecepatan sinkron, namun pada kecepatan dasar yang lebih rendah. Perbedaan antara kedua kecepatan tersebut disebabkan adanya slip atau geseran yang meningkat dengan meningkatnya beban. Slip hanya terjadi pada motor induksi. Untuk menghindari slip, dapat dipasang sebuah cincin geser atau slip ring, dan motor tersebut dinamakan motor cincin geser atau slip ring motor. Nah, persamaan berikut dapat digunakan untuk menghitung persentase slip atau geseran. Nah, ini untuk persamaannya yaitu persen slip sama dengan dalam kurung NS min NB per NS dikali 100, di mana NS sendiri adalah kecepatan sinkron dalam RPM. Kemudian NB adalah kecepatan dasar dalam RPM. Kemudian lanjut ke rangkaian motor asinkronnya. Ini adalah rangkaian motor asinkron. Nah, untuk di bagian sini adalah bagian stator, kemudian yang di sebelah sini adalah bagian rotor. Nah, sudah terdapat tegangan, kemudian hambatannya, lilitannya, dapat R juga, lilitan dan induksinya. Nah, seperti ini untuk rangkaian motor asinkronnya. Kemudian rangkaian motor asinkron pada MATLAB Simulink. Nah, ini untuk rangkaian motor asinkron pada MATLAB Simulunknya seperti ini. Nah, di sini untuk sumber dayanya, kemudian di sini terdapat motor asinkron. Nah, kemudian memiliki dua inputan atau variasi input. Yang pertama di sini TL, kemudian yang kedua R eksternal. Nah, di sini nanti yang akan kita ubah-ubah untuk mengetahui karakteristik dari motor asinkron tersebut. Lanjut ke hasil uji coba motor asinkron pada MATLAB Simulink. Nah, di sini sudah terdapat tabel untuk hasil uji cobanya. Yang pertama terdapat sumber tegangan sebesar 380, TL5, RX-nya 0, RPM-nya 0 hingga efisiensi sudah terdapat di sini untuk datanya semuanya. Nah, kemudian dapat diketahui untuk karakteristiknya bahwa ketika R eksternalnya semakin besar atau semakin naik, maka nilai RPM akan semakin turun. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke hasil uji coba motor asinkron perbandingan antara beban terhadap kecepatan. Pada gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai terhadap
nilai beban terhadap kecepatan berbanding terbalik, di mana semakin kecil beban yang diterima, maka semakin besar nilai kecepatan yang dihasilkan motor. Dan jika sebaliknya, ketika beban yang diterima semakin besar, maka kecepatan pada motor akan semakin turun atau kecil. Kemudian lanjut, hasil uji coba motor asinkron perbandingan antara kecepatan terhadap keluaran. Pada gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai kecepatan terhadap keluaran berbanding lurus, di mana semakin besar keluaran maka semakin besar nilai kecepatan yang dihasilkan motor. Dan jika sebaliknya, ketika keluaran semakin kecil maka kecepatan pada motor akan semakin turun. Nah, ini kemudian untuk daftar pustakanya. Dan kita lanjut ke simulasi MATLAB-nya. Kita siapkan dulu untuk tabelnya. Kita lanjut ke MATLAB-nya. Nah, ini untuk rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita akan ganti untuk nilai R eksternalnya. Kita akan menggunakan nilai eksternal sebesar 36. Nah, kita ganti 36. Kita oke. Kita cek terlebih dahulu. Sudah benar 36. Kemudian kita klik run. Nah, di sini untuk stop time-nya kita beri 10. Dikarenakan kita akan melihat nilai-nilai di sini ketika dia berjalan 10 detik itu seperti apa. Nah, ini sedang berproses. Sedang loading. Nah, sudah tertampil untuk nilainya. Nah, kemudian ketika mesin asinkron ini mendapatkan inputan dari TL sebesar 5 dan R eksternalnya tadi sebesar 36. Kemudian diperoleh hasil yaitu speednya sebesar 1150, torsinya 5,693, kemudian PA-nya 7409, PB-nya juga sama. Kemudian tegangan atau V-nya 378,3, I-nya 19,53. Kemudian di sini dapat dilihat grafik hasil dari kecepatan maupun torsi. Kemudian ini untuk grafik speednya. Nah, ketika dia awalnya ini 1500, kemudian mengalami stabil ke sekian. Nah, ini untuk garisnya. Kemudian ketika awal starting dia mengalami lonjakan, ketika stabil, mengalami stabil, dan akan mengalami penurunan ke sekian. Kemudian untuk grafik scope dari torsinya, di sini kita klik. Nah, ini untuk gelombang dari torsinya. Yang mengalami pertama torsinya belum ada atau mati. Selanjutnya mengalami kestabilan kesekian, yaitu dengan torsi 5. Kemudian untuk R eksternalnya sebesar 36 tadi, kita akan cek dan cocokkan dengan tabel yang ada di dalam PPT ini. Nah, tadi R eksternal dengan nilai 36 akan diperoleh RPM sebesar 1150. Kita akan cocokkan. Nah, sudah tepat 1150 dan kemudian diperoleh beberapa data seperti ini. Dari RPM, arus, PA, PB, PIN, cost, PO, dan efisiensi. Kemudian nanti akan dicoba dari awal hingga akhir atau nilai terbesarnya, dari nilai terkecil hingga nilai terbesarnya. Kemudian di sini saya akan mencoba nilai yang terbesar pada R eksternalnya, yaitu 156. Kita ganti untuk R eksternalnya sebesar 156. Kita oke. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar. Oh, sudah benar 156. Kita klik run. Sedang berproses. Nah, sudah tertampil untuk nilainya. Nah, ini untuk hasil dari ketika posisi R eksternal sama dengan 156 dan didapat RPM sebesar 161, torsinya 5,076, kemudian PA PB-nya sudah tertampil, kemudian tegangan, arus,
Kemudian dapat dilihat di sini untuk scope-nya, untuk scope speed-nya. Kemudian dia mengalami kestabilan ketika di angka 160-an sekian. Nah, ini awalnya kecepatannya naik segini dan turun segini ketika dia sudah stabil. Begitu pula dengan torsinya. Nah, ini untuk torsinya seperti ini. Dia akan stabil per segini, yaitu di angka 5, kurang lebih seperti itu. Jadi yang akan diinputkan menurut sesuai ini, sesuai tabel yang ada di sini, R eksternal serta TL-nya. Kemudian diperoleh nilai RPM dan torsi. Dan untuk kecepatan dan dapat dilihat di sini. Kemudian PA, PB, PIN, arus, cost, payout, dan hingga efisiensinya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.